Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur masih ada kesempatan bagi kita, khususnya hari ini di minggu pertama bulan Agustus. Kita kembali dipertemukan dalam ibadah yang akan kita sertai dengan perjamuan kudus. Tema kita adalah menanam harapan di tanah air. Dengan situasi kondisi bangsa kita yang kita sama-sama tahu sebenarnya tidak baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada harapan bagi kita? Tetapi seperti pujian yang kita naikkan barusan Bapak Ibu Saudara, saya percaya selalu ada harapan bagi kita. Amin. Ya, saya tahu Bapak Ibu punya pengharapan dan pengharapan kita pasti. Apakah pengharapan itu, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan Alkitab? Pengharapan adalah keyakinan yang pasti dan teguh. Akan apa? Akan janji-janji Allah yang didasarkan pada kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi nats renungan kita pagi ini, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Yeremia, kitab Perjanjian Lama. Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasal 29. Kita akan membaca dan minta mengambil bagian dalam pelayanan bacaan firman Tuhan pagi ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, ayat 1 sampai dengan 4. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal 29, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 4. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ayat 2, saya ayat 3, kemudian ayat 4. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 29 ayat 4, khususnya ayat 4 dan 7 ini adalah surat yang dikirim kepada orang-orang buangan, orang Israel dan orang Yehuda ke Babel yang menurut Alkitab menjalani masa pembuangan selama 70 tahun. Pada khotbah beberapa 2 atau 1 tahun yang lalu, saya pernah membahas bahwa tahap-tahap pembuangan orang Israel atau orang Yehuda ke Babel itu menjadi 3 fase atau 3 tahap. Dimulai tahun 605 sebelum Masehi, itu yang ditawan, yang pertama-tama diangkut ke Babel adalah para bangsawan. Nah, itu termasuk di dalamnya Daniel. Kemudian pada tahun 597, tahap kedua, ya ini termasuk raja-raja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah 585, orang-orang ketika Bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan, kemudian mereka diangkut, kecuali Yeremia
Rupanya Yeremia tidak termasuk orang yang diangkut karena mungkin penguasa Babel menganggap bahwa Yeremia tidak terlalu berbahaya. Ya, jadi dia termasuk orang yang tidak diangkut ke Babel. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami tema kita menanam harapan di tanah air, khususnya dalam konteks kita berbangsa dan bernegara saat ini, maka penting kita untuk melihat, memahami apa sebenarnya yang terjadi yang dimaksudkan dengan Yeremia pasal 29, khususnya ayat 4 dan ayat 7 ini, yang disampaikan kepada orang Israel yang adalah orang buangan pada waktu itu. Dan kalau kita memahami, kita mengerti konteksnya, maka itu dapat kita renungkan, kita bawa dalam kehidupan kita masa kini untuk tetap berpengharapan di dalam Kristus. Nah, Bapak bisa mengajak kita memperhatikan ayat pertama. Di dalam bacaan kita dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nah, Bapak sudah perhatikan, di dalam ayat ini, ayat 4 khususnya Bapak Saudara, Yeremia menekankan pada dua gelar Allah. Ya. Dua gelar itu yaitu YHWH Sebaot atau Yehova Sebaot. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ikut doa Rabu, kita sedang membahas nama-nama Allah. Ya, Yehova Sebaot. Dan yang kedua adalah Elohe Yisrael. Apa artinya Bapak Saudara? Yehova Sebaot artinya Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh atas segala ciptaan yang ada di dunia ini. Ya. Nah, kombinasi dua gelar Allah ini Bapak Saudara sebenarnya ingin memberikan penghiburan kepada orang-orang buangan, khususnya pada waktu bahwa Allah Yahweh yang dipercayai oleh orang Israel yang sedang dalam pembuangan itu adalah Allah yang tetap sama. Ya. Allah yang menjadi Allah Israel. Jadi Allah ini tidak hanya waktu orang Israel ada di Yerusalem, tapi Allah yang sama tetap adalah Allah yang sama, tidak berubah meskipun umatnya sedang ada di pembuangan, yang notabene adalah berada di bangsa kafir, di Babel. Nah, Yeremia ingin menyampaikan bahwa Allah yang kamu sembah, yang kita kenal, ya, khususnya di dalam nama Yehova Sebaot dan Elohi Yisrael ini adalah Allah yang tetap berfirman, berbicara kepada umatnya. Allah yang tetap berbicara kepada umatnya meskipun mereka tidak lagi di Yerusalem, tapi mereka ada di Babel. Sebenarnya ini berbicara tentang apa, Bapak Saudara? Yeremia ingin mengatakan bahwa kamu berada di pembuangan selama 70 tahun menurut buatannya. 70 tahun itu adalah kehendak Allah. Ya. Karena memang sejarahnya Bapak Saudara, kenapa orang Israel dibuang ke Babel? Karena ketidaksetiaan mereka. Israel tidak setia, bangsa Yehuda tidak setia. Berkali-kali mereka berubah, menyembah berhala, menyembah Allah-Allah orang-orang yang ada di sekitarnya yang sudah dihalau oleh Tuhan. Mereka tetap memberikan penyembahan, membuat patung-patung, membuat dupa-dupa penyembahan, sehingga Allah murka, Allah marah, dan Allah menetapkan bahwa Ia akan membuang umatnya. Melalui Nebukadnezar, umatnya dibuang ke Yerusalem. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang namanya pengajar-pengajar palsu rupanya bukan sekarang baru muncul, Saudara. Sejak dari zaman Perjanjian Lama, selalu saja ada hamba-hamba Tuhan, selalu ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita baca di pasal 28, kita akan tahu, Bapak Saudara,
Oh, ketika bangsa Israel dan Yehuda dibuang ke Babel, seorang yang namanya Hananya berdiri dan mengatakan dia diutus oleh Allah, lalu mengatakan kepada orang buangan bahwa hanya 2 tahun saja aku akan mengambil, memulangkan semua yang diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel. Semua akan kukembalikan dalam waktu 2 tahun. Aku akan memulihkan umatku. Dan ini membuat bangsa Israel yang ada pembuangan tetap menjadi kacau ya, karena mendengar berita seperti itu, sehingga mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka hanya berharap segera pulang ke Yerusalem. Ya, tapi Yeremia tampil dan mengatakan bahwa Hananya tidak diutus oleh Tuhan. Ya, dia katakan kalaupun itu benar, puji Tuhan, tetapi sebenarnya kamu tidak diutus oleh Tuhan. Tuhan katakan kamu akan dibuang selama 70 tahun. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan akan melupakan kamu sekalian. Ayat ini Bapak Ibu berbicara tentang kedaulatan Allah Israel atas sejarah manusia. Ya. Allah tetap berdaulat. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan dalam situasi yang paling gelap atau situasi yang paling tidak kita inginkan sekalipun, inilah Allah yang disembah oleh orang Israel. Allah yang kamu sembah di Yerusalem itu tetap Allah yang sama ketika kamu ada di pembuangan. Pembuangan bukanlah situasi yang enak, saudara. Pengasingan bukanlah situasi yang baik, tapi adalah situasi yang membuat orang Israel menderita, yang namanya juga orang tawanan, tidak hidup bebas. Ya. Tetapi melalui Yeremia, Tuhan mau mengatakan bahwa aku Allah yang sama, Yehova Sebaot, yang berkuasa atas segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, tetap mengendalikan hidup kalian selama di Babel. Penderitaan atau penyingkiran atau pengasingan yang dialami oleh orang-orang percaya, termasuk kita hari ini, saudara. Kita tidak bisa mungkir bahwa hari-hari ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen, seolah-olah kita sedang disingkirkan dengan berbagai macam tindakan intoleran yang dialami oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di berbagai tempat. Ini pada prinsipnya sama dengan orang-orang yang ada di pembuangan. Tetapi firman Tuhan datang bahwa Allah yang sama, Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, yang adalah Allah yang pencipta itu, Allah yang mengendalikan sejarah, semuanya ada di dalam situasi yang kita hadapi. Allah hadir di sana, saudara. Allah tetap hadir dan tetap berbicara karena kita adalah umatnya, sebagaimana ia berbicara kepada orang Israel, orang buangan. Jadi ayat pertama ingin mengatakan bahwa Allah yang adalah pengendali sejarah, Allah yang mengendalikan situasi dan keadaan, Allah yang sama meskipun kamu sedang ada di negara atau di negeri kafir sekalipun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh cepat-cepat menyalahkan Tuhan ketika ada situasi, kondisi yang tidak baik yang sedang kita alami. Umat Israel berkali-kali mengalami bagaimana Tuhan menghajar mereka ketika mereka berdosa, ketika mereka melanggar ketetapan Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang. Tapi Tuhan ada di sana. Kita tidak boleh cepat-cepat mengatakan aku tidak dikasih Tuhan, yang lain dikasih, aku tidak. Bapak Ibu Saudara, pasti ada alasan Tuhan mengizinkan masa-masa sulit dalam hidup kita. Seharusnya pada saat itu kita tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tetapi kita harusnya berpikir, mungkin Tuhan melihat sesuatu yang salah sehingga Tuhan harus mendisiplinkan. Tujuan adalah untuk
membuat karakter kita menjadi semakin lebih baik. Jadi selalu ada Tuhan, dan ketika Tuhan menghukum, Dia tidak serta-merta meninggalkan kita, Dia tidak serta-merta membiarkan kita, tetapi Dia tetap ada. Bahkan di dalam lautan api sekalipun Tuhan hadir. Dan kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun mereka ada di dalam perapian, Allah ada di sana. Inilah iman, inilah Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah. Sebaot, Yehova Sebaot, Elohi Yisrael, Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Jadi Israel itu miliknya, dan kita ini adalah Israel rohani. Kita ini milik Allah. Jadi ketika kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam situasi yang kita pikir ini hukuman, ini murka Allah, kita tidak boleh buru-buru menyalahkan Allah. Semestinya kita berpikir mungkin ada sesuatu yang Tuhan lihat yang saya tidak sadari Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi. Tetapi jangan lupa Allah tetap mengendalikan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam ayat 5 dan ayat 6 ini tentang berbicara tentang kehadiran yang konstruksif, bukan berbicara teologi pelarian, saudara. Ya, kita baca dulu supaya kita paham ya ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lalu dalam ayat 6 dikatakan, ambillah istri untuk anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Ini mau berbicara tentang apa, saudara? Untuk orang-orang buangan, Allah berkata, hiduplah normal. Bagaimana kamu hidup di Yerusalem? Hiduplah seperti itu ketika kamu ada di Babel. Hiduplah secara normal. Ya, ini terpengaruh karena memang ada berita palsu yang mereka dengar melalui Nabi Hananya. Berkatakan bahwa hanya 2 tahun saja. Waktu 2 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Untuk apa berkebun, untuk apa mendirikan rumah. Itu kalau 2 tahun nanti kita tinggalkan. Tapi Tuhan katakan bahwa selama 70 tahun. Jadi selama itu juga kamu harus hidup normal. Silakan menikah, silakan punya anak, silakan bangun rumah, silakan membeli tanah untuk berkebun, tanamilah kebun itu dan nikmatilah hasilnya. Ya, ini bicara tentang kehadiran yang konstruksi. Panggilan bagi anak-anak Allah, panggilan bagi orang percaya, termasuk kita hari ini, saudara. Mungkin kita berpikir di negara ini kita setiap kali mendapatkan tindakan ketidakadilan. Ya, banyak orang berpikir, apalagi apa yang harus kita kerjakan. Nah, Bapak Saudara, di masa pembuangan waktu itu orang-orang Israel dan orang Yehuda, di dalam benak itu hanya ada 2 pikiran. Ya. Yang pertama, optimisme singkat atau jangka pendek dan berbahaya. Mereka mengatakan, ini tidak akan bertahan lama, karena menurut Hananya kita 2 tahun kita pasti pulang ke Yerusalem, ke tanah leluhur kita. Ya, ini pasti tidak lama. Ya. Tetapi yang kedua adalah perasaan pasrah yang hambar dan fatalistik. Maksudnya dalam hati mereka bilang begini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita sebagai orang buangan, sebagai orang hukuman, ya kita sangat tergantung kepada penguasa yang sedang menawan kita. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi surat Yeremia ini datang kepada mereka dan memberikan pengharapan. Ya, mengajak mereka untuk bangkit, untuk memperbaiki lagi, mengatur diri kembali. Ya.
Pembuangan ke Babel itu seperti sebuah bencana, seperti sebuah musibah bagi mereka. Tetapi Yeremia katakan, bangkitlah, hiduplah secara normal. Karena Allah yang kamu sembah, Allah yang kamu percaya, yang selama ini kamu cari-cari di bait Allah di Yerusalem, ada di Babel juga. Allah itu tidak terbatas. Yeremia katakan Allah itu ada di Babel juga. Dan tetap berbicara kepada kamu dan tetap menyertai kamu. Karena itu dia mengajak kamu supaya kamu bangkit. Jangan bermuram durja. Jangan hanya mengasihi diri sendiri. Bekerjalah. Kerjakan apa yang kamu bisa. Beli tanah, berkebun, tanam. Dan lahirkanlah generasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 5 dan 6 ini memberikan pengajaran tentang kehadiran yang konstruksi. Kehadiran yang membangun. Nah, ini juga panggilan bagi kita Bapak Saudara. Panggilan kita bagi orang Kristen zaman sekarang ini. Dan meski lingkungan di sekitar kita seolah-olah mempersempit ruang gerak kita orang-orang percaya. Yang namanya orang Kristen. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal Bapak Saudara. Yang namanya orang Kristen semakin kesini semakin dipersempit ruang geraknya. Ya tapi apakah hal itu membuat kita lalu berdiam diri, lalu hanya mengasihi diri, mengasihani diri, tidak mau melakukan apa-apa? Tidak Bapak Saudara. Allah kita tidak seperti itu. Dan melalui pengalaman bangsa Israel di Babel kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menghadirkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Kita harus tetap berkarya. Kita harus tetap melakukan sesuatu yang bisa berguna bahkan bagi orang lain yang tidak mengenal Allah yang kita sembah. Di sini juga tersirat tentang konsep kewargaan kita, Saudara. Kewargaan kerajaan Allah. Seperti halnya orang Israel, orang Yehuda ada di tengah-tengah Babel, negeri penyembah berhala, negeri orang kafir. Kita orang-orang Kristen zaman sekarang, kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang tidak mau, bahkan tidak kenal dengan Tuhan kita. Bahkan mereka meragukan kebenaran tentang Allah yang kita sembah. Tetapi itu tidak akan membuat hidup kita lalu kita mengasihani diri, tidak melakukan apa-apa, Saudara. Dari kehidupan orang-orang di Babel kita belajar bahwa Allah mau dimanapun kita berada, meskipun situasinya tidak mudah, situasinya sulit, bahkan kita mungkin dibatasi ruang geraknya, kita harus tetap melakukan sesuatu, hidup secara normal. Mengajarkan paradoks kehidupan orang Kristen di dunia. Kita ini hidup di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Prinsipnya hidup Kristen, Saudara. Oh, memang kita sedang hidup di dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya kita bukan dari dunia ini. Kewargaan kita ada di dalam surga. Tetapi toh kita juga tidak pengen cepat-cepat pulang ke surga. Atau ada yang pengen cepat-cepat pulang. Memang betul kewargaan kita adalah warga kerajaan surga. Tapi kita sedang ada di dalam dunia ini dan Tuhan mau selama kita masih ada di dalam dunia teruslah hidup secara normal. Yang menikah silakan menikah, yang melahirkan silakan. Carikanlah istri suami bagi anak-anakmu. Bekerjalah. Dalam konteks kita hari ini bekerja menurut profesi kita masing-masing. Bekerjalah, hasilkanlah sesuatu. Dan bisa saja yang kita hasilkan itu berguna bagi orang lain, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan. Karena kehadiran kita adalah kehadiran yang membangun. Tuhan mengendaki kita, kehadiran kita di dalam dunia adalah kehadiran yang konstruktif, bukan yang destruktif. Kehadiran orang percaya bukanlah untuk merusak. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, panggilan kita bukanlah untuk merusak. Termasuk ketaatan kepada pemerintah. Bagi orang percaya pemerintah adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Itu tidak bisa disangkali Bapak Saudara. Apapun bentuknya pemerintah kita, dia mau lalim, dia mau solim,
Dia adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Dikatakan di dalam Roma, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Artinya memberikan hukuman, berdisiplin jemaat, mendisiplin orang Kristen. Dia adalah wakil Allah dan kita harus tunduk, saudara. Panggilan kita dalam dunia adalah kehadiran yang harus membangun. Dan kepada orang-orang buang dikatakan, bangunlah, tanamilah kebun dan nikmatilah hasilnya. Sampai pada akhirnya Tuhan mengingat janjinya, bahwa setelah 70 tahun kamu akan dibawa kembali ke Yerusalem. Umatku akan aku pulihkan. Sekali Bapak Saudara, dalam ayat ini tersirat konsep tentang warga kerajaan Allah. Sekali kita ini adalah warga kerajaan Allah, tetapi kita sekarang sedang ada di dalam dunia ini. Dan selama kita masih ada dalam dunia ini, kita dianjurkan untuk hidup secara normal. Bekerja, membangun keluarga, berkarya, tanpa harus berkompromi dengan nilai-nilai dosa. Ya, inilah keistimewaan kita. Memang kita ada di dalam dunia, hidup secara normal sebagaimana orang lain hidup. Tetapi pesan dan warning bagi kita adalah, meskipun kamu ada dalam dunia, kamu hidup di tengah-tengah dunia ini yang semakin jahat, bukan semakin baik, saudara. Tetapi kita harus hidup, tidak harus berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Kita harus tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Kekristenan itu taat, mentaati firman Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan harus terwujud di dalam ketaatan kepada seluruh atasan kita di dalam dunia ini, mulai dari hal terkecil. Ya. Anak-anak tunduk kepada orang tua. Ya. Di sini terjebak Bapak. Terima kasih guru sekolah minggu sudah melakukan POMG minggu lalu. Ya. Ini sudah yang tema kita, saudara. Tetap ada tanggung jawab. Orang Israel, orang Yehuda di Babel pun diberi tanggung jawab tetap membangun keluarga. Dan salah satu adalah kerohanian anak-anak mereka. Memang kamu ada di negeri penyembah berhala, tetapi kamu ini penyembah Tuhan. Jadi hiduplah tetap menyembah Tuhan meski kamu hidup di tengah-tengah bangsa kafir. Pesan bagi kita hari ini, kita hidup di tengah-tengah bangsa yang semakin tidak tahu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang kacau, saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Lagi viral, saudara, di sub kota Bekasi. Pasti yang dengar, yang baca berita dan baca YouTube pasti mengetahui bagaimana aparat pemerintah kota Bekasi melakukan pungli yang luar biasa terhadap sopir-sopir truk, sopir-sopir pick up yang membawa sampai 15 juta, sampai 17 juta, 25 juta. Kaya, saudara. Akhirnya dipecat oleh KDM. Mudah-mudahan benar dipecat. Ini menjadi pembelajaran. Mestinya memang tidak. Kita hidup di dalam situasi ini. Lalu apakah kita orang Kristen, orang percaya tetap hidup seperti yang Tuhan kehendaki, atau kita orang lain sudah biasa melakukan, yang lain juga melakukan, masa saya tidak? Apakah kita seperti itu? Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tetaplah hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, taat kepada firman Tuhan. Kalau iya, katakannya; kalau tidak, tidak. Kita tidak boleh berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini, termasuk ketaatan semua peraturan pemerintah. Sekali lagi, saya menghimbau pengendara, pakailah helm, perlengkapan untuk berkendara, pakailah seat belt,
Jangan ini orang lain semua juga sama gitu. Itu artinya kita sudah terkontaminasi, berkompromi dengan Tuhan, dan kita tunduklah kepada semua yang ada di atas kamu. Tunduk bukan sekadar tunduk, tapi mengikuti semua aturan. Ya, kalau dikatakan berhentilah pada lampu merah, berhenti gitu ya. Jangan lampu hijau, berhenti. Lampu merah, jalan. Ya, tadi malam saya pulang, Bapak Saudara, ngambil jalur saya ngambil lagi. Jadi karena entah dia tendang mobil saya atau spion saya yang kena dia. Kan saya sengaja karena dia ngambil jalur. Pendeta kok nyetirnya begitu ya. Emosi Bapak Saudara. Ngambil jalur saya. Kan motor juga ada di sini kan. Masa motor dari sana ngambil jalur kita, motor ini bukan. Saya bilang di sini juga ada pemotor. Mestinya kan saya ada markanya dong itu. Ngambil, ya udah saya pepet. Seringkali spion saya korban, ya nggak apa-apa lah. Emosi wanita. Ya, tapi apakah kita ingin hidup seperti itu? Orang lain sudah biasa, dunia ini sudah biasa, kong kali kong biasa. Pokoknya cincai lah gitu ya. Kita pengennya seperti itu. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini Bapak Saudara mengajak kita, hiduplah seperti anak-anak Tuhan. Sekalipun kamu saat ini hidup di tengah-tengah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, yang bahkan tidak tahu aturan, yang barbar, tapi kamu tidak boleh hidup seperti itu. Kamu harus hidup normal, bekerja, menghasilkan sesuatu untuk dimakan, bahkan membangun generasi berikutnya. Tapi pesannya adalah jangan berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Ini tidak mudah bagi kita orang percaya, orang Kristen, tidak mudah bagi kita melihat situasi sekitar kita, melihat lingkungan yang seperti itu. Karena dalam benak kita, kalau kita tetap hidup lurus-lurus saja, kita akan ketinggalan, kita tidak dapat bagian. Banyak orang berpikir seperti itu, tapi firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai orang percaya. Karena Allah yang kamu sembah itu, Allah yang berdaulat itu, Dia juga Allah yang sama tetap menyertai kamu meskipun kamu di tempat yang paling sulit sekalipun. Tetaplah hidup normal. Kemudian yang berikut yang bisa kita pelajari dari ayat ini, ayat 7. Nah, di Babel Allah menghendaki umatnya menjadi agen pembawa kehidupan di lingkungan yang paling tidak bersahabat sekalipun. Kita dihadirkan di dalam dunia ini. Tuhan menjadikan kita agen-agen kebenaran. Ya, jangan justru hidup sama seperti dunia ini. Kita hidup berbeda. Harusnya hidup berbeda. Kalau orang tidak tahu, kan ada RHK, ruang henti khusus. Ya, berhenti, tapi nggak mau masuk di ruang khusus, berhenti di luar. Bisa baca atau nggak bisa baca sih itu pikiran saya, bos. Ini orang-orangnya pada bisa baca atau gimana? Ruang henti khusus ada gambarnya motor lagi, tapi berhentinya di belakang atau di depannya lagi. Ruang henti khususnya kosong. Ini bisa baca nggak sih orang-orang ini? Kan itu buat taruh motor, di situ berhentinya. Tapi apakah kita mau hidup seperti itu? Apakah kita anak-anak muda Kristen, anak-anak Vessel Community? Vessel Community. Itu namanya berat, artinya berat. Itu harus diwujudkan di dalam perilaku hidup sehari-hari. Berkendara ya pakailah helm. Memang di dunia di luar sana, udah benar ngantarin anak sekolah, tapi papanya nggak pakai helm. Udah tua kayak saya, udah gak ada rambut, nggak pakai helm lagi ya. Ngantarin udah benar ngantarin anaknya, tapi tidak pakai helm. Ngasih contoh yang nggak benar tetap. Berkaitan dengan firman Tuhan hari ini saya mengimbau Bapak Saudara. Hiduplah sebagai orang Kristen. I am Christian. Seperti ilustrasi saya beberapa waktu lalu, Christian Adinata, pemain bulu tangkis. Harusnya dia menang kan, tapi karena wasitnya
keliru, dia yang benerin. Tadi bola out, jadi musuhnya yang menang. Ditanya kenapa tidak diam saja supaya Indonesia menang. I am Christian, nama saya Christian, jadi saya harus jujur. Bola out, dia dihujat, pasti kita hidup jujur, pasti dianggap ketinggalan zaman. Kita hidup lurus-lurus, pasti nggak dapat bagian. Ya. Apakah karena itu kita mau juga hidup seperti dunia ini, Bapak Saudara? Tidak. Allah menghendaki kita adalah agen pembaruan. Meski kita akan dicibir, meskipun kita akan dibuang muka, wah so suci gitu. Nah itu seringkali so suci, so benar. Zaman now loh gitu, hari gini gitu loh masih hidup lurus loh. Ya, tapi inilah panggilan kita. Allah menghendaki kita menjadi agen pembaruan. Jadi pembaruan tidak harus yang spektakuler, tidak harus yang wow. Hidup normal saja sesuai dengan aturan, dan itu akan menjadi wow bagi orang. Wah ini orang tetap konsisten dengan kekristenan. Ya. Haleluya, puji Tuhan, tetapi melanggar peraturan. Meski kadang-kadang kebijakan pemerintah tidak menguntungkan bagi kita, tetapi kita harus tetap hidup. Yang berikut, ayat 7. Ya, ayat 7 apa yang dikatakan di sana, Bapak Saudara? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsa Israel memang bangsa buangan pada waktu itu. Ya, tapi bukan berarti bahwa selama mereka ada di negeri pembuangan, umat Israel tidak boleh tinggal berpangku tangan saja. Sekali lagi, atau tidak merenungkan nasib saja, kita ini orang buangan, kita ini orang tawanan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak seperti itu. Firman Tuhan datang kepadanya, ayo bangkit, bekerjalah, bahkan berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, meskipun itu kota kafir, meskipun itu kota yang tidak mengenal Tuhanmu. Tuhan katakan melalui Yeremia, meskipun Babel itu bangsa yang tidak tahu yang benar, tidak tahu yang salah, bangsa barbar gitu. Ya tapi kamu harus mendoakan kesejahteraannya, usahakanlah kesejahteraannya. Karena apa? Karena kesejahteraan Babel berarti kesejahteraan kamu juga. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa di dalam doa syafaat kita terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kita? Apakah pemimpin bangsa kita dari dulu sudah 8 kali berganti? Ada yang top pimpinannya Kristen? Tidak. Apakah kita berhenti berdoa? Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan berkata, doakanlah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Ya kita hari ini seolah-olah kita di dalam sebuah pembuangan, dan kebenaran kita ada di negara Indonesia yang mengklaim dirinya mayoritas dan kita ini minoritas. Seolah-olah kita tidak punya hak di negara ini. Dengan melihat peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian, seolah-olah kita ini tidak punya tempat di negeri ini. Kita ini seolah-olah pendatang, bukan asli penduduk Indonesia. Itu yang saya lihat. Apakah dengan keadaan begitu lalu kita tidak melakukan apa-apa? Tidak, saudara. Kepada bangsa buangan Allah berbicara melalui Yeremia, usahakanlah kesejahteraan. Nah menarik Bapak Saudara, ada kata mencari dan berdoa, itu adalah bahasa kultus untuk mencari Tuhan dan menemukannya di bait suci Yerusalem pada masa dulu sebelum mereka dibuang. Nah pasangan kata yang sama, yaitu mencari dan mendoakan, diterapkan mengenai sikap terhadap Babel. Ya.
seperti kamu terhadap Yerusalem, seperti sikap kamu terhadap bait Allah, demikian juga kepada Babel waktu itu. Meskipun mereka ada di negeri yang tidak mengenal Allah, kerohanian orang Israel tidak boleh berubah. Nah, mengapa mereka harus mensejahterakan kota di mana mereka tinggal? Mengapa orang Israel harus mengusahakan kesejahteraan Babel? Karena ternyata Bapak Saudara, di dalam bagian dikatakan bahwa kalau Babel berjalan baik, maka umat Tuhan pun akan baik. Sebaliknya kalau Babel tidak baik-baik, maka umat Allah yang ada di sana juga tidak akan baik. Jadi ada korelasi antara kesejahteraan Babel yang notabene adalah bangsa kafir. Kalau keadaannya baik, maka umat Allah otomatis akan baik. Ini harus menjadi perenungan kita. Meskipun kita ini seolah-olah adalah buangan di negara ini, kita harus tetap berkarya, bekerja, mengupayakan kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini termasuk kesejahteraan kita, Saudara. Di dalam doa saya, di dalam syafaat biasanya saya berkata, karena kesejahteraan bangsa ini akan membuat kita juga orang percaya menikmati kehidupan yang semakin lebih baik. Kalau bangsa ini baik, aman, tentram, damai, maka kita juga akan aman, tentram, damai. Nah, inilah panggilan kita orang percaya. Nah, perintah untuk usahakan kesejahteraan kota adalah revolusi teologis, bukan revolusi politis. Umat Tuhan tidak kata memberontaklah, buatlah perlawanan, lawanlah Nebukadnezar atau pemimpin Babel yang berikutnya, memberontaklah supaya kamu kembali ke sana. Tidak. Justru dikatakan bahwa mereka harus mengupayakan kesejahteraan, mengupayakan kesejahteraan kota. Ini menggunakan kata shalom. Jadi upaya kesejahteraan itu adalah kata shalom di sana. Shalom itu apa? Itu mencakup damai, utuh, dan makmur. Jadi shalom itu, dan nanti katakan usahakanlah, upayakanlah shalom kota Babel di mana kamu tinggal. Karena kalau Babel shalom, utuh, damai, sejahtera, kamu pun akan dapat, meskipun kamu itu pendatang. Dan suatu saat tepat pada waktunya, seperti janji Tuhan, kamu akan dibawa pulang kembali. Dan memang betul dalam sejarah Israel, setelah 70 tahun mereka kembali ke Yerusalem. Ada beberapa tahap melalui Nehemia dan seterusnya, dan mereka kembali ke Yerusalem, Saudara. Nah, kira-kira apa yang akan kita bawa dalam kehidupan kita masa kini sebagai aplikasi dari firman Tuhan? Yeremia 29:49 ini sebenarnya mengajarkan untuk hidup sebagai umat Allah di perantauan. Kita ini sedang, seolah-olah kita sedang ada di perantauan. Karena memang tempat kita bukan di sini, maksudnya. Dunia ini adalah persinggahan. Kita hanya menumpang sebentar di dunia ini. Karena sekali lagi kewargaan kita adalah kerajaan surga. Nah, apa yang harus kita bawa sebagai orang-orang percaya? Paling tidak ada 4 hal ini. Pertama, kita harus tetap menjadi orang yang produktif dan berakar. Perintah, bekerjalah, bangunlah, tanamilah, nikmatilah hasilnya. Artinya kita menjadi orang percaya tidak boleh menjadi orang-orang yang bermalas-malasan atau sekedar menunggu perubahan situasi. Situasi sekitar kita tidak akan berubah, Bapak Saudara, kalau kita tidak berubah. Banyak orang mengharapkan situasi berubah, orang lain berubah, tapi dirinya sulit sekali untuk berubah. Mengharapkan orang berubah, tetapi dirinya tidak berubah. Nah, melalui firman Tuhan yang kita diajak, kita harus menjadi orang-orang yang mengalami perubahan. Bangunlah karir, jalanilah pendidikan, dan berkarya dengan rajin di tempat dimanapun Tuhan menempatkan saudara.
pastikan nilai-nilai kekristenan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ini penting, saudara. Lalu yang kedua, bangun keluarga yang kuat. Di negeri kafir, umat Tuhan diajak teruslah bangun kerohanian seperti waktu kamu di Yerusalem. Ibadah yang rutin, ibadah komunal, ya, keluarga. Di tengah dunia yang semakin sekuler ini, Bapak Saudara, yang tadi banyak saya sebutkan, kita hidup di tengah dunia yang semakin sekuler. Sulit membedakan mana benar mana salah. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, kita diminta untuk tetap mengutamakan pembinaan keluarga. Sekali lagi, Bapak Saudara, tanggung jawab kerohanian anak-anak adalah tanggung jawab orang tua. Ini tidak bisa dioper, tidak bisa dialihkan. Saya serahkan ke guru sekolah minggu, saya serahkan ke sekolah. Meskipun dia sekolah Kristen, Bapak Saudara, tanggung jawab utama untuk kerohanian anak adalah orang tua, ayah dan ibu. Mudah-mudahan POMG minggu lalu, karena semua orang tua yang punya anak sudah mengikuti. Inilah pesan firman Tuhan sudah disampaikan, kembali mengingatkan buat kerohanian keluarga, kerohanian anak-anak bukan tanggung jawab siapa-siapa, bukan tanggung jawab gereja. Kita di sini cuma 2 jam. Tetapi sepanjang hari anak-anak bersama Bapak Ibu Saudara di rumah. Dan firman Tuhan katakan tanggung jawab itu adalah orang tua, terutama ayah. Hai ayah-ayah Kristen. Di sini ayah Kristen semua. Tanggung jawab kerohanian anakmu. Meskipun anak-anak sekarang banyak lebih pintar, merasa dirinya lebih pandai dari kita, teruslah berikan. Baca firman Tuhan. Tapi ini sulit kalau kita tidak memberikan teladan. Melalui POMG, unek-unek anak-anak, bagaimana kita mau turut, papa mama saja tidak melakukan. Nah, ya nyahu kan. Bagaimana kami mau turut, mau ngikut, mau taat? Orang tua tidak memberikan teladan. Baik, baca kitab. Papa mama tidak baca Alkitab. Jadi Bapak Saudara jangan harapkan perubahan kalau tidak dimulai dari berubah. Jadi saya mengimbau Bapak Saudara. Sekali lagi kerohanian. Di tengah-tengah dunia semakin sekuler, tanggung jawab orang tua semakin berat. Kita orang tua semakin berat. Saudara. Membesarkan, mendidik anak-anak kita untuk tetap menjadi manusia-manusia rohani yang takut akan Tuhan tidak mudah. Tetapi itu tanggung jawab orang tua. Tidak boleh dioper kepada gereja, kepada guru sekolah minggu, kepada guru sekolah. Tetap tanggung jawab sepenuhnya adalah orang tua. Jadi mari Bapak Saudara, mari melek aware dengan situasi. Mari kita sama-sama sadar. Ini dunia semakin kacau dan butuh keluarga, butuh orang tua yang aware dengan kerohanian. Sampai kapanpun anak kita membutuhkan rohani yang kuat. Kalau tidak, kita akan kehilangan generasi yang takut akan Tuhan. Betapa kuatnya dunia ini sudah mempengaruhi kita. Oh, cepat-cepat. Di sini enak, sini nyaman, tidak perlu susah-susah bro. Gitu. Kalau anak-anak kita tidak punya pegangan. Ya, lepas SMA, kalau kita ke SD, SMP, SMA, orang tua masih kontrol. Harus begini. Kalau udah perguruan tinggi, sudah bebas. Mereka merasa sudah dewasa. Wah, I am free. Saya bisa melakukan apa saja. Kalau tidak punya bekal, tidak punya orang tua, tidak tegas dari awal, tidak terus-menerus memberikan nilai-nilai rohani, maka jangan heran suatu saat kita kehilangan generasi. So, karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara yang punya anak remaja, Vessel Community ini tempatnya. Daripada nongkrong di tempat lain yang tidak ada gunanya.
kontrol anak-anak saudara. Ngepet apa namanya, yang ngisap elektronik. Tidak hanya cowok, cewek juga. Jadi hati-hati. Tapi kalau anak kita punya bekal kerohanian, punya filter yang kuat, kalau kita lepaskan mau ke luar negeri pun kita tidak jadi khawatir karena sudah punya filter. Tapi kalau tidak, sudah bahaya. Jadi bangun keluarga yang kuat di tengah-tengah bangsa kafir, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah dunia yang semakin sekuler. Tuntutan bagi kita orang tua, tetaplah bangun keluarga yang kuat, kerohanian keluarga orang tua. Ya, belum terlambat memulai, Bapak Saudara. Belum terlambat. Kalau sama ini belum ada devosi bersama, pembeli apa namanya, keluarga, ibadah keluarga, belum terlambat untuk memulai. Belum terlambat daripada tidak sama sekali. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita bawa, kita renungin dalam hidup kita hari ini? Doakan lingkungan sekitar. Panggilan kita adalah berdoa secara spesifik bagi kota, bagi tempat kerja, atau bagi negara di mana kita tinggal. Ya, karena praktik ini sejalan dengan apa yang Alkitab katakan, saudara. Ya. Kamu warga kerajaan surga, tetapi kamu juga warga negara. Dan itu kita bisa belajar dari Rasul Paulus, menyadari dia adalah warga negara Roma, dia juga negara, warga kerajaan Allah. Jadi benar, kita ini orang-orang yang sudah pegang kunci surga, benar. Saya mengamini itu, tapi kita ada di dunia sekarang. Dan tugas kita adalah mengupayakan kesejahteraan kita. Jadi ada kegiatan RT, ada kegiatan RW di mana kita tinggal. Ya kalau memang tidak bisa setiap saat, ya sekali-sekali lah ikut. Kehadiran kita juga dikehendaki orang. Saya masih ronda, Bapak Saudara. Jatah saya setiap bulan minggu kedua. Saya masih ronda. Dan mereka kenal saya pendeta. Saya bilang, berapa malah mau pendeta, mulai saya mau datang ronda. Meskipun rondanya cuma 2 jam. Datang ngobrol-ngobrol, ngopi, pulang, bubar ya. Bagaimana Pak? Tanya ke saya lagi. Bagaimana Pak? Kita bubar ya. Ayo Pak RT nggak ada, ayo kita bubar. Hanya sekadar ngumpul. Jadi bapak-bapak itu kan jarang ketemu. Masing-masing sibuk. Ada waktu ya. Alasannya ronda, paling ngobrol-ngobrol doang. Rondanya jam 2 pulang, malingnya datang jam 4. Ya pernah kejadian, saudara. Kita sudah pulang, katanya malingnya datang kemudian. Setelah hilang baru heboh. Yang ronda tadi malam siapa? Pak Thompson. Waduh. Pak pendeta lagi ini. Ya kami kan sudah pulang, jam ronda sudah habis. Maksud saya begini, saudara. Ambillah bagian. Ini termasuk mengupayakan kesejahteraan demi kesejahteraan bersama. Ya di tempat bapak ibu ya bayar security. Jadi bapak-bapak nggak ronda lagi ya. Saya juga masih bayar IPL tapi tetap ada ronda. Ya. Sebenarnya saya malas tapi ya demi kesejahteraan bersama. Datang cuma gitu ngobrol-ngobrol, seduh kopi. Bapak mau yang pahit atau yang ada gula? Pahit. Jadi seolah-olah hanya ngopi aja terus pulang. Tetapi yang saya katakan, kehadiran kita di lingkungan itu bisa memberi dampak. Apa yang kita lakukan hal kecil di lingkungan bisa memberi dampak. Kami satu-satunya Kristen di Gereja Persada Elok, di RT saya khususnya, satu-satunya. Tapi kalau mau cari rumah kami, jangan tanya rumahnya Pak Thompson, nggak kenal. Tanya mana rumah Antoni? Itu dari pintu gerbang sampai tahu mereka.
kehadiran yang keempat, bawa dampak positif. Usahakan kesejahteraan masyarakat luas dengan melakukan perbuatan baik, menjadi warga negara yang taat, dan membawa berkat dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, meskipun kita seolah-olah ditempatkan dalam situasi yang sangat sulit, yang seolah-olah tidak ada orang-orang yang mengenal Allah kita, kehadiran kita tetap diharapkan membawa perubahan, mendampak yang baik kepada tempat kita. Karena keamanan, damai sejahtera di mana kita tinggal akan menjadi bagian kita juga. Kalau lingkungan aman, itu kita. Tapi kalau tiap hari ada tawuran, ada perampokan, ada pencurian, kan kita was-was juga. Jadi, benar nggak? Jadi, ambil bagian. Dan inilah memang panggilan kita, orang Kristen. Hidup normal, berkarya, berakar, sampai pada akhirnya Tuhan cukup, kamu sekarang pulang. Ya. Bapak Ibu Saudara, masih ada harapan. Meskipun situasi negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mau dari sisi ekonomi kah, dari sisi politis kah, dari sisi sosial kah, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ini orang lagi khawatir, Agustus. Gara-gara ya mantan wapres yang satu suku sama saya mengatakan akan ada chaos di bulan Agustus. Dan kalau terjadi kita tangkap dia saja. Ya, ini membuat semua orang khawatir. Agustus ini ya ada yang bahkan mulai membuat pagar sekeliling rumahnya, membuat tembok rumah pagarnya lebih tinggi daripada rumah. Apakah itu akan membuat kita aman? Belum tentu. Keamanan dan damai sejahtera ada di dalam Tuhan. Yesus bilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak sama yang diberikan dengan dunia ini. Karena itu Bapak Saudara, mari kita tetap hidup normal. Meski situasi sekitar kita tidak normal, jangan ikut-ikutan tidak normal. Mari jalani hidup ini dengan normal. Dan Tuhan yang sama, yang menghadirkan kita dalam dunia ini, yang memanggil kita dan menyelamatkan kita, Allah yang sama akan tetap menjaga kita, akan tetap memelihara, bahkan memberkati kita. Seperti pertama kali Dia memanggil kita untuk mengenal Dia. Tuhan memberkati kita.